Terus lanjut lagi ketakutannya ada juga, ta'aruf kan medianya ada namanya CV itu juga kan ya. Kita bikinnya kan bisa dibagus-bagusin nih. Nah, caranya gimana nih kita bisa mengetahui kalau ini tuh CV nggak bener nih, nggak asli, dilebih-lebihkan nih, aslinya nggak kayak gini atau bohong lah. Gimana kita memastikan kalau tadi kita mendapatkan CV-nya itu tidak dilebih-lebihkan? Caranya adalah dengan ya pertama kita nador, melakukan pertemuan. Pertemuan itu pertemuan formal ya. Jadi bertemu dengan orang tuanya ke rumah, terus kita nanya banyak hal. Dan orang tua atau calon pasangannya nggak perlu sensi atau gimana dengan pertanyaan, karena kita mau cari pasangan, kita mau mengenali. Itu pun kan nggak mungkin semuanya gitu. Tapi kita bisa melakukan cross check mendalam di situ. Dan kita bawa CV-nya tuh, kita cocokin tuh, sesuai nggak dengan yang dia tulis. Makanya saya bilang pembuatan CV dengan cara dilebih-lebihkan itu sangat beresiko tinggi dan kecil. Kemungkinan sangat kecil berdasar pengalaman ya yang saya dapatkan, sangat kecil orang itu sampai memanipulasi CV, sangat kecil. Karena proses untuk meng-cross check-nya itu prosesnya sangat terbuka lebar, sangat ketat. Sehingga sangat beresiko sekali kalau misalnya kita buat CV dibuat-buat. Yang kedua, misalkan ketika sudah nador, sudah tanya langsung, apa? Cari teman dekat. Bagaimana kalau teman dekatnya sekongkol gitu ya? Nah ini nggak waras juga. Artinya maksud saya nggak logik aja. Ketika seseorang disuruh berbohong terhadap sesuatu yang nanti dia dimintai pertanggungjawaban. Jadi pemberian informasi palsu itu bisa dituntut juga. Mungkin kalau untuk nutupin 1-2 hal yang sifatnya tadi kompromis masih mungkin. Misalnya kayak sebetulnya ini orang suka ngaret, kalau janjian suka ngaret, tapi mungkin temennya nggak akan ngomong kan hal kayak gitu. Mungkin hal lain yang lebih penting, poin lain yang lebih penting. Misalnya, oh iya dia baik orangnya, sangat baik. Dia tanggung jawab, dia ketua di sini, misal begitu. Dia akan ngomong itu. Tapi pasti ada kekurangan yang kadang-kadang kalau itu pun tidak disampaikan, itu berarti bukan it doesn't matter. Itu nggak terlalu penting. Ya kalau nggak disampaikan. Kalau disampaikan berarti itu catatan. Itu berarti itu sesuatu yang ini bisa jadi red flag nih, bisa jadi red flag. Kalau masih kurang nih, nanya temen, nanya orang tua, orang terdekatnya ya, terutama orang tua. Akan sangat orang tua apalagi susah lah bohong. Yang berikutnya adalah kita bisa cek dari perantara, misalnya kalau kita pakai perantara. Misalnya nih kita punya kenalan, ada yang kenalin kita kan? Ya kan? Ya kita bisa minta pertanggungjawaban dari yang kenalin. Oh ya, yang di tadi podcast YouTube itu bahasanya penjamin. Ya. Ya, ada yang jamin nih. Ya, penjamin pun bisa benar-benar 100% jamin nggak? Ya, nggak bisa juga ya. Enggak. Saya juga pernah jadi penjamin, Mas. Oh iya. Selesai pernikahannya. Jadi mau pakai CV atau tidak pakai CV, tapi dengan perantara, yang dicarikan sebetulnya guarantee. Betul, ya. Kepastian aja. Bukan 100%. Bukan memastikan secara 100% kalau pakai perantara lebih safe daripada pakai CV. Enggak. Nah yang terakhir untuk memastikan itu pakai yang namanya jejak digital. Yang paling gampang, paling sering. Ya. Jejak digital. Sosmed. Itu penting itu. ARD sekarang kan pakai. Itu juga buat ngecek portofolionya seperti itu nggak. Makanya banyak orang jadikan sosmed itu sebagai portfolio juga. Itu ya jangan terus kalau lihat orang posting terus hal yang sederhana. Enggak loh, hati-hati sekarang. Orang bisa menilai karakteristik Anda, pribadi Anda itu dari sosmed. Nah kalau saya nggak punya sosmed, lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi kan. Ngeceknya, wah ini nggak punya sosmed. Kenapa? Di era umumnya orang punya sosmed, dia nggak punya. Iya, malah dikulik terus. Dikulik gitu. Kenapa gitu. Jadi kalau menurut saya ya nikah. Ya selamanya kalau kita dalam ketakutan tadi, ya sulit kita akan ngomongin tentang pernikahan. Kembalikan saja ke proses yang terakhir. Setelah ikhtiar ya tawakal. Istiqoroh. Itu udah terbaik, udah kita kunci pakai istiqoroh. Kita udah kumpulin data, ada masih tetap 50-50, kita minta tolong Allah. Saya sudah cari sesuai menggunakan cara kemampuan saya sebagai seorang manusia. Sekarang keputusannya saya minta tolong Allah untuk yang memberikan final answer-nya. Berdasarkan data yang sudah saya dapat. Dia pantas nggak buat saya? Nah ditutup dengan itu. Maka insya Allah sempurna itu. Ikhtiar dunianya dapat, kemudian ikhtiar langitnya juga dilakukan. Dan insya Allah nggak akan menyesal setelah melakukan itu, puas. Walaupun nanti kita tetap akan dapati yang namanya kekurangan-kekurangan itu wajar. Kamu tanya semua orang yang sudah nikah, pasanganmu sempurna nggak?
Kalau ada bilang, oh sempurna sekali, wah itu makin banyak yang ditutupi. Nggak, bercanda ya. Gitu sih.